Itu udah dinyalain. Udah. Bentar guys. Kayaknya udah deh. Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama aku Via. Nah, di kali ini aku gak sendirian lagi. Kali ini aku sama temen aku, yaitu yaitu Amel. Hai. Nah, di kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang ngobrol-ngobrol tentang kayak perkuliahannya tentang Amel ini. Jadi Amel ini jurusannya apa? Terus apa sih yang sebenarnya di jurusan itu kita pelajarin apa aja? Ntar kita tanyain, oke? Nah, kamu tuh jurusan apa sih? Aku lupa. Aku tuh jurusan arsitektur lanskap. Arsitektur lanskap. Lanskap itu kayak gimana ya? Kayak lahan luar gitu. Kalau arsitektur itu kan bangunannya. Terus kalau interior itu dalam rumahnya. Ya. Kalau interior dalam rumahnya, kalau lanskap itu kayak halamannya gitu, kayak desain taman, desain hotel gitu-gitu. Tapi di bagian luarnya gitu. Berarti beda ya? Beda. Ada sendiri-sendiri berarti. Sendiri-sendiri. Kayak taman bermain tuh kamu. Jadi kayak wahana-wahana seperti Iya, itu iya kamu benar juga. kayak gitu. Kalau Kayak hotel kan dia kayak bangunan juga tapi. Itu kita bagian luarnya Luaran juga. kayak lobby gitu-gitunya. Terus bedanya gitu. Kayak jalan raya, jalan tol gitu. Sepertinya kalem-kalem, jangan ngawang dong. Ya jadi sebenarnya Amel ini, aku ketemu Amel ini sebenarnya kita karena satu PPM ya, satu pondok pesantren. Dan itu ketemunya kenapa Amel dulu gitu ya? Waktu itu chatan pertama gak sih? Cetan? Karena chat kenapa? Kayak chatan kamu dong kayaknya. Oke, yang pertama ya. Aku nggak pernah ngechat orang pertama serius kalau misalnya nggak Yang di santri bukan? Nggak tahu. Enggak, kamu ngechat PC aku deh kayaknya. Oh iya. Yang perkenalan, hai kamu Via. Cici. Aku Via. Kamu Amel angkatan 2020 ya kayak gitu. Iya. Itu tuh karena ini aku kan suka PC juga kan. Maaf ya. Bangkai dulu. Oke, lanjut ke perkuliahan tadi ya. Jadi apa tadi? Aku arsitektur lanskap. Itu melajarinnya tentang tapi gambar-gambarnya dasarnya sama kayak yang lain-lain ya. Cuma bedanya kan kalau lanskap itu kan berbasis sama itu ya, kayak bangunan gitu, terus kayak seng-sengnya gitu. Kalau aku lebih ke taman apa ya, kayak tumbuhannya, terus konturnya gitu-gitu. Kontur itu kayak tinggi rendahnya tanah gitu. Oh jadi gitu. jadi kalau mereka ini mereka kaum sebelah kaum sebelah. Jadi mereka ini ya lebih, berarti mereka juga mikirin materialnya. Aku juga sih mikirin Tapi kan materialnya. kayak lebih harus mereka kayak bangunan bener-bener kokoh gitu ya. Kalau jembatan itu kamu bukan? Iya, Jembatan juga kamu. Tol juga aku. Kamu. Mantap ya. Sebenarnya bisa sih kayak lanskap jadi arsitek jadi lanskaper juga bisa. Karena dasarnya sama aja. Dasarnya sama aja, cuma bedanya ya lingkupnya doang. Kamu ada kesusahan nggak? Banyak kan? Tapi deadline sih. Iya sih. Kayak kamu kan itu kan apa jurusnya kan gambar-gambar. Kamu emang dari dulu suka gambar gitu? Dulu sih gambar ya nggak kayak gambar-gambar kayak gambar-gambar bangunan, gambar-gambar itu nggak, kayak suka gambar aja gitu. Gambar aja. Cuma Dulu milihnya kenapa nih kalau milih? dulunya karena masukku di sana. Jadi itu nggak nyawa. Jadi tuh yang pilihan pertama itu kan SBMPTN kan. Itu 2 pilihan. Pilihan pertama itu yang di UNS arsitektur. Cuma nggak masuk. Dilalanya aku masuk ke ITERA arsitektur lanskap. Tapi sama-sama arsitek semua kan? Sama-sama arsitek semua. Gak nyesel sih sebenarnya. Jasita emang dari dulu udah ada passion buat sana. Oh, passion coy. Ngaceng sih. Oh jadi udah dari dulu emang udah pengen ke sana ya? Jadi kamu tapi latar belakangnya selain yang keterima, tapi kan semua sama-sama arsitek ya. Tapi kenapa pengen arsitek? Kenapa ya? Dulu tuh waktu itu tes MBTI apa sih? Nggak tahu. Kayak personality gitu. Nah terus tuh emang aku rencananya tuh kalau nggak desain produk, arsitek, kalau nggak desainer gitu. Emang suka ini. Aku emang udah passionnya mau ke gambar gitu loh, maunya fokus gambar gitu kalau aku. Desain baju itu Desain, ada kesana nggak? Desain ada. Aku sih iya mau masuk ke sana, cuma kayak tapi kan waktu itu tuh kayak ibu aku ngomong kan, kalau misalnya desain baju-baju bisa sendiri, ngerti gak sih, kayak bisa buat hobi gitu loh, kayak nulis juga bisa buat hobi gitu, fotografer bisa buat hobi.
kamu yang benar-benar mau kamu kesana gitu loh. Jadi ya udah milih arsitek. Dan juga mama sama ayah aku itu kayak nggak apa ya, nggak nyuruh aku kamu harus kesana itu enggak. Jadi emang ngebebasin kamu juga milih kayak bebasin gitu. Kalau aku dulu ini sih karena aku emang suka kayak ngedit perfilman gitu suka. Mau kesana tapi kan tahu kan biayanya mahal ya di kafe kan. Terus aku sempat bilang gitu juga apa namanya, ya itu udah jadiin hobi kamu aja gitu. Jadi sekarang kamu milih yang lain gitu. Jadi aku pikir ya juga ya itu kan kayaknya hobi gitu. Jadi ya udah bisa dipelajarin sini juga ntar. semuanya gitu. Oke. Nih kayaknya kemarin kamu tuh sempet ke ini nggak sih, aku lihat story kamu tuh ya di WA kayak sempet ke lahan apa ke Iya, lapangan itu ngapain gitu? Itu salah satu mata kuliah sih, namanya tuh survei lapangan, survei pemetaan gitu. Jadi kita kayak ngukur tanah lebarnya. Itu tuh sama kayak anak geodesi. Nanti tanya sama Mbak Mila deh kayaknya. Itu kayak sama kayak anak geodesi gitu. Sama ilmu tanah beda lagi ya? Beda lagi. Aduh pusing ya. Jadi itu karena itu kayak pelajarin kontur gitu, kontur tanah gitu. Nanti ini ada bisa apa enggak? Berarti nanti kalau misalnya kayak mau bangun gitu kamu harus kerja sama kayak geodesi sama ilmu tanah. Ilmu tanah itu dia buat ngenalin apa ya? Kayak lihat jenis tanahnya, terus lihat ada air apa enggak, kuat atau enggak kayak gitu. Jadi sebelum bangun itu kita harus tahu kayak tempatnya itu, maksudnya tapaknya itu gimana kondisinya, ada apa aja gitu. Mantep ya kayaknya. Berarti harus ini ya saling berkaitan semua ya. Rame itu. Apalagi di BPM ini ada anak geodesi, anak ilmu tanah. Kalian bisa bekerja sama nanti. Ya nggak usah ganggu. Iya. Kamu pernah nggak kayak sesekali gitu kayak dan gua kayaknya salah jurusan nih gitu. Kalau sekarang sih enggak sih. Cuma kayak ngeluh aja loh, kayak ya Allah ini kok nggak selesai ini tugas loh kayak. Tapi gitu. itu karena kamu nggak nyelesain Iya, kan? karena nggak bisa nyelesain, tapi kayak ya udah lah. Jadi emang anak arsitek tuh punya alat kayak gitu ya, buat itu semua. Iya, itu buat Ntar aku ambil ya. Ini buat nyimpen. ini gambar-gambar namanya ini namanya tabung gambar. Tabung gas. Jadi tuh ini biar kan kalau misalnya ditaruh tas itu kan nanti sering recek-recek kan. Kalau misalnya kertas dari anak-anak yang gak suka gambar itu kan biasanya disuruh ulang sama dosen gitu guys. Jadi Ini ada gambarannya nggak sih? Ada. Buka ya. Kita lihat gambarannya. Aku waktu itu sempat lihat Itu yang beda lagi. Itu yang gambar semester 1. Ini gimana gambarnya? Aku takut lecek malah kamu ngulang. Kertasnya ini, ini apa ini plastik ini? Ini namanya kertas kafir. Ini kamu buat sendiri? Enggak, kertas kafirnya. Oh ini tulis gambar. Aku kira kayak print-printan makanya. Ini gambar sendiri. Keren tahu. Aduh. Gimana? Jadi ini namanya kertas Kalkir. Nih, kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Dari pensil ya ini ya. Dia lebih kelihatannya buat di kertas ini. Tadi malah rusak bentar lagi. Ini sama ini ada yang ini bedanya sama yang tadi itu kan buat ke analisis tapak gitu. Ini buat yang tumbuhan. keren tahu. Ini buat yang angin kebalik. Ini. Ini. Oh ini. Ini buat angin sama matahari. Itu. Berarti kamu mikirin nanti kalau anginnya ini kira-kira ini enggak. Gitu. Ini kenapa harus ada di dua kertas gini nulisnya? Sebenarnya itu kan petanya sama. Jadi kata dosen aku daripada itu kan ini harus diskalain sih. Ini harus diskalain kayak misalnya nih ukuran sebenarnya 51 meter. Perbandingannya berapa gambar? Kayak gitu. Jadi harus diukur satu-satu. Nah, daripada capek kan bikin lagi jadinya pakai kertas kalkir. Biar bisa dijiplak gitu. Biar bisa dijiplak petanya. Berantakin doang misalnya. Tuh kan. Gambarannya tuh kalau yang pohon-pohon kayak anime gitu loh. Kalau Kayak anime itu lebih ke di kafe sih. Tapi enggak, ini gambaran kamu kayak ini anime itu. Iya. Bagus. Aku aja gambar pohon nilai 8 aja jarang-jarang. Ini kalau mau buka aja sih. Kan aku kunci. Kamu kunci. Dia tuh kebiasaan. Oh ya. Ganggu banget. Ini kasihan tahu Via, nanti GB-nya nanti
itunya memorinya penuh. Kamu kasihan. Kamu berisik dari tadi. Kan? Tungguin tadi dia bapaknya gini ya memang. Kayak anak TNI Kapolri apa sih yang bawa gitu? Beda. User ID tadi. Ini bisa digedein gitu loh. Panjang. Bisa dipanjangin gitu. Oke, tadi karena kepotong azan, udah kelar juga, kita juga sholat. Jadi sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ada nggak sih hal-hal yang menurut kamu, tadi kan kamu kayaknya enjoy banget ya, karena itu kayak sesuai passion kamu. Kira-kira ada nggak nih yang sedihnya atau nggak enak? Gak enaknya itu sih kayak bagi waktu juga kan antara PPM sama ngerjain tugasnya itu kayak harus mikir banget gitu. Terus itu sih cuma itu paling kayak deadline gitu sih. Deadline gitu ya. Pokoknya tuh kalau ngerjain tugas guys jangan mepet deadline. Dengerin. Tapi Padahal ya emang dia juga tapi masih kamu ada gitu. tapi emang gimana ya? Orang. Tapi ya gimana ya namanya orang kuliah pasti mepet deadline Iya. gitu pasti. Asiknya gitu emang. Karena kalau nggak mepet tuh kayak Idenya nggak keluar. kayak Kita tidak berpikir. Ya, terus kalau yang kamu senengin banyak sih kayaknya ya. senengin sih itu sih gambarnya itu sih. Berarti tetap belajar matematika ya? Iya, matematika, fisika, Fisika masih. fisika Aku nggak itu. suka. Aku tuh Biasanya punya arsitek malah yang kuat fisikanya. Kamu kuat di fisika? Enggak lah. Aku tuh punya cerita sedih sih kalau fisika. Aku tuh kalau SMA jurusannya IPA. Tapi di antara 3 mata pelajaran itu remeh terus. Ya Allah, aku juga sama, Vi. Gak ada lagi. Itu tuh aku tuh fisika waktu kelas 8 nih ya. Itu punya guru kayak apa namanya susah banget gitu kalau misalnya ngasih nilai bagus gitu kan. Jadi harus ngulang terus gitu sih. Fisika itu aku nggak bisa. Aku mendingan biologi. Kamu dulu SMA-nya IPA juga? IPA. Aku IPA. SMA-nya Aku merasa bersalah sih waktu milih IPA. Abang IPS aja gitu. Kayaknya aku emang cocok di IPS, tapi waktu nyoba-nyoba lolos. Ya udahlah. Aku tuh dulu nggak ada jalan hidup dulu, jadi kayak nyoba IPA kalau masuk kira jalan, kalau nggak ya udah. Kalau aku emang mau ke IPA dulu, SMA-nya dulu. Udah ada ini ya. Cuma kalau misalnya ke depannya mau jadi arsitek itu belum ada. Itu muncul setelah kelas 3 dikejar-kejar kan sama guru. karena masuk yang apa, masuk apa? di SPMI, SBS itu ya. SBMPTN itu. Bukan yang pas MBTI. Yang MBTI. MBTI enggak sih namanya? Nggak tahu aku mah kayaknya itu. Itu pokoknya kayak les personal gitu. Terus sama tadi pagi juga sempat dites juga, ada yang di PPM tuh dites kayak gitu-gitu kan. Jadi kamu nih bener nggak nih jurusannya sesuai yang ternyata dia bener, dia kayak valid banget, cocok di situ. Dan aku sudahlah tidak usah dibahas. Malu nih. Padinya nggak, Giginya aja bingung nyocokinnya di mana nih. Aku sih lagi ngetek. Ya Allah, kasihan Taufia. ngapain? Kasihan Taufia. Apa lo? Nggak bisa gimana. Lihat doang. Oh lihat doang ya udah. Iya, masuk dah. Jangan kelihatan. Kamu kayak kameramen aja yang ngecekin HP-nya udah kerekam belum, kita udah. Iya, apa nggak boleh masuk? Nah masuk aja, masih nggak? Kamu udah kerekam cahayanya ini. Itu kenapa sih lipstika segala? Nggak bagus ya. Aku nanti mau juga. Iya. Jadi sebetulnya di video kemarin yang kalian lihat ada yang disebut lah. Soalnya dia belum tahu waktu kita ngetek ini. Iya, Jadi dia nggak mau ngasih tahu juga loh. kalian pasti udah nonton di video sebelumnya ya. Jadi beliau itu dia bilang sebenarnya enak kalau ngaji di PPM karena apa pengurusnya kan juga mahasiswa juga apa yang udah jadi mahasiswa yang udah lulus jurusan juga. Jadi mereka tuh tahu kesibukan. Jadi kalau kita izin mereka tuh Kayak benar-benar ngertiin. tahu, benar-benar ngertiin. Aku berpikir, oh iya juga ya biru keren. Aku nggak nyampe situ pikirnya soalnya tak gitu kayaknya. Aku masuk PPM karena apa ya? Saudara-saudara aku tuh kan, aku punya saudara juga sepupu yang di sini juga PPM-nya. Jadi itu ya itu aku ngikutin dia aja. Karena
lebih ini juga sih ya, karena kita tahu lah ya pergaulan, bukannya kita munafik ya tapi kayak tahu lah kan pergaulan di luar tuh gimana. Takut lah. Kita masih polos. Apalagi ditinggal sama orang tua kan, Jauh. terus jauh. Kan dia ini pulau seberangan ya, anak Jakarta. Anak Jakarta. Jakarta, which is you know. Anak rantau ya, anak rantau ya. Terus nah, cara kamu nih bagi, kan kamu ini karena salah satu santri di PPM Batu Sodik ini sebenarnya udah aku tanyain ke semua orang gitu ya yang mau mencari, padahal baru satu. Itu tuh dia aku tanyain gimana cara bagi waktu kamu antara santri sama kuliah gitu. Kalau misalnya itu aku juga susah tahu, masih belum. Masih susah ya? Aku masih belum susah gitu. Tapi nih ya, biasanya kan emang liburnya itu kan minggu, liburnya minggu pagi kan, sampai malam. Terus paginya itu kan langsung aja lagi. Jadi biasanya minggu itu dipakai buat tugas gitu. Terus kalau misalnya ada deadline sebelum hari minggunya, kayak hari Jumat gitu, nyari yang hari kuliahnya kosong, jamnya kosong. Kayak misalnya aku hari Selasa dari pagi sampai siang itu kosong. Jadi aku pakai tuh di situ buat ngejar semua tugas kayak gitu kalau aku gitu. Iya sih, kalau sebenarnya kuncinya tuh kalau udah tugas kita harus ini ya, harus kerjain gitu. Makanya kalau di PPM tuh selalu diingetin kayak kamu tuh harus bisa apa sih bahasanya, memanage waktu. Memanage waktu, jadi kayak tentuin ini karena juga apa, kuliah emang prioritas tapi kamu ngaji juga penting gitu. Dunia dapat, akhirat dapat. Iya dapat, mantap. Itu orang di balik kamera ya. Siapa ya guys? Coba nanti tunggu di video selanjutnya setelah Amel ya, ntar dia kita ngobrol tentang apa gitu. Oke, apa lagi Amel? Nah, kira-kira nih apa yang ingin, ya makin banyak lagi krunya yang masuk. Dia berisik tahu. Ya udah masuk ngantri ya. Nah jadi kira-kira ada nggak nih yang perlu kamu share gitu, yang ingin kamu sampaikan gitu? Oh ya, kan ada yang ngomong nih, kalau misalnya masuk arsitek atau masuk seni itu tuh harus pinter gambar. Sebenarnya tuh nggak usah kok, karena di arsitek sama arsitektur lanskap itu kayak Usah. gambar. Itu kalau misalnya dia tuh kayak gitu. Ini tuh lagi ngajak anak-anak untuk masuk arsitek, malah kamu jatuh. Saya bisa mendaftar lah buat anakku. Kayak daftar anak kamu ke arsitek gitu, kamu jangan ini dong. Shit. Oke, lanjut. Apa ya? Pokoknya tuh jangan kayak berpikir gua nggak bisa gambar jadi gua nggak usah masuk. Itu sebenarnya enggak, soalnya tuh gambar itu kayak gambar biasa doang loh. Kayak kotak-kotak aja sebenarnya ya. Iya, kotak-kotak tapi yang ukur gitu. Yang penting tuh gimana ya? Pede aja masuknya, jangan mikir gua nggak bisa gambar, gak usah deh arsitek kayak gitu tuh, nggak usah. Nanti juga diajarin juga pasti di sana kan, sama dosennya, sama kating-katingnya juga kayak gitu. Yang penting tuh link sih. Kayak link kamu kenal siapa aja nanti, soalnya kalau misalnya di kerja itu jobnya kan juga dari link. Jadi tuh kalian tuh harus pintar-pintar yang namanya bergaul Gitu guys. sama Kalau kamu organisasi. aktif organisasi? Aku enggak sih. Aduh, Aku KM doang kalau sih. dia ini barusan orang tapi dia ada sendiri ya ini. Aku waktu itu pernah masuk hima tuh. Oh pernah. Tapi keluar kan. Kenapa? Karena enggak kuat. Jangan disantai ya adik-adik. Udah tua banget di sini. Gila, enggak, kamu tuh kalau ngajak yang bener Iya. jangan habis ngajak Ya langsung. udah kita itu kata aja guys. Itu kayak aduh. Oke. Jadi udah 15 jadi 20 menit, berapa menit? 5 menitan ya? 8. 8 berarti udah 8, hampir 20 menitan kita ngobrol bareng Mbak Amel, Kakak Amel, Sis Amel. Orang Jakarta manggil Mbak itu apa sih? Apa ya, Kak? Tetep Kak ya. Kak Amelia. Amelia. Kumat ya ginggung. Jadi banyak banget sih ya sebenarnya yang dari sebenarnya aku awal masuk ke kamar itu kayak kaget ya, banyak alat-alat kayak gini, ya banyak pena gitu. Terus kayak emang semua jurusan pasti ada plus minusnya ya. Jadi gimana cara kita untuk aku mau bijak tapi bingung kata-katanya. Gimana cara memanage dirinya, gimana terus ya, gimana cara menyelesaikan masalah dari dirinya, gimana kayak gitu.
Nggak apa-apa. Ngomong aja dulu prakteknya nanti. Oke gitu. Jadi buat kalian yang masuk arsitek jangan takut-takut karena ya masuklah. Masuk. Di istiqorohin makanya. Iya benar, iya di istiqorohin. Iya aku. Oh iya cocok. Aku istiqoroh apa ya? Antara arsitektur di UN. Gimana ya? Enggak, di Unila sama ITERA. Terus ternyata dia Iya, itu pokoknya- maksudnya di sini insya Allah barokahnya di sini. Itulah kalau anak di istiqorohin ya. Kalau aku kuliah nggak aku istiqorohin, pondoknya yang aku istiqorohin. Iya. Terus bentuknya kamu Aku pilih yang pilih mana? pondok ini jawab apa yang di sini. Oh. Terus aku nggak tahu kenapa jawabannya di mana nggak tahu kan? aku Iya, aku di sini iya aja. aku juga nggak nemu jawaban, kayak cuman asal gimana ya, kayak udah ada itu loh, udah ada feeling mau ke sini gitu. Kan isi orang nggak harus mimpi juga kan. Istiqoroh nggak harus tentang pasangan. Ya. Ya. Iya. Ya udah teman-teman, mungkin kalian kalau ada pertanyaan seputar arsitek terutama di landscape ya, pasti landscape. Arsitektur. Nah, arsitektur landscape itu jangan lupa kalian tanyain di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada waktu nanti kita bisa tanyain lagi ke Kakak Amel. Kakak Amel jijik banget. Kakak Amel, oke? Jadi buat kalian makasih yang udah nonton video ini sampai kelar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini juga. Yaudah. Makasih buat Amel atas Sama-sama. waktunya ini malam-malam Iya. nanti masih nyempetin waktu. Iya. Mungkin nanti kalian bisa ngobrol tentang hal lain ya. Oke. Sampai jumpa, dadah. Dadah.